ya ashabus shimal, maka mereka adalah anak keturunannya yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kemudian beliau naik lagi ke langit sab kedua. Di langit sab kedua ini beliau bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Ya, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Ya, jadi setiap mau masuk ke tingkatan langit yang berbeda, maka senantiasa ditanyai lebih dahulu oleh penjaga langit. Ya, siapa yang mau naik dan apa keperluannya, ditanya semuanya. Nah, di langit yang ketiga ini beliau bertemulah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan di dalam sebagian riwayatnya beliau mengatakan bahwa ketampanan Nabi Yusuf itu separuh ketampanan dunia. Ya, tidak bisa kita bayangkan kayak apa ya. Mungkin kalau kita sekarang ini memiliki idol gitu, seseorang yang wah masya Allah gantengnya luar biasa, itu belum ada apa-apanya kalau dibanding dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka layak ketika beliau kemudian menjadi sumber fitnah bagi Imratul Aziz, ya istri gubernur Mesir ketika itu terfitnah dengan ketampanan Nabi Yusuf. Hingga ketika beliau terfitnah ini dan diketahui oleh para perempuan yang ada di kota Mesir, maka beliau memerintahkan kepada para perempuan ini untuk berjejer. Ya. Kemudian setiap perempuan dikasih bekal pisau, sikin. Nah, dan juga dikasih bahan untuk masak. Nah, setelah mereka siap dengan pisaunya, siap dengan bahan yang tidak diiris-iris, akhirnya Nabi Yusuf diperintahkan untuk keluar, melewati di depan para perempuan tadi. Hingga kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, hatta qata'na aydiyahunna, sampai mereka memotong jari-jari mereka sendiri, tidak sadar kalau jarinya sampai terpotong. Kenapa? Karena terkagum-kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Imratul Aziz mengatakan, itulah yang menjadikan diriku terfitnah ataupun tergoda oleh Yusuf. Sehingga para perempuan itu mengatakan, loh ini bukan manusia, ma hadza bashar illa malakun karim, kecuali mereka adalah malaikat yang sangat mulia, saking tampannya. Maka kemudian beliau naik lagi ke langit keempat dan bertemulah dengan Nabi Idris alaihissalam. Naik lagi ke langit kelima, bertemulah dengan Nabi Nabi Harun, ya ketemulah dengan Nabi Harun alaihissalam. Naik lagi ke langit sabnam dan ketemulah dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian naik ke langit ketujuh, bertemulah dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, itu Abul Anbiya. Nah setelah itu kemudian beliau pun diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah Anda bisa melihat Allah? Maka Rasulullah mengatakan, mana mungkin aku bisa melihat Allah? Ya ketika aku sudah siap untuk mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba datanglah cahaya yang sangat terang yang kemudian menutupi diriku. Jadi aku tidak bisa melihat Allah. Dan dalam hal ini juga ada sebagian para ulama bahkan dari kalangan para sahabat yang menyatakan Rasulullah melihat Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lebih kuat bahasanya di dunia ini dalam keadaan kita masih hidup di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai seorang muslim wajib untuk mengimaninya, ya. Wajib untuk mengimaninya. Ya, menerima
dan menerima berita tersebut, tidak menolaknya, dan sedikit pun tidak boleh kemudian ragu-ragu terhadap kebenaran peristiwa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang terpenting. Jadi kita pertama menerima berita tersebut, mengimani tentang kebenaran berita tersebut, tidak menolak ataupun mengubah berita tersebut, dan juga sekaligus mengimani tentang berbagai macam peristiwa yang beliau alami dan Allah perlihatkan kepada beliau, baik di dalam surga ataukah di dalam neraka. Ya, karena kemudian diperlihatkanlah kepada beliau tentang satu di antaranya adalah adanya sungai ataupun telaga, ya haud, yang kata Rasulullah SAW, telaga ini panjangnya selebar 1 bulan perjalanan dan lebarnya juga 1 bulan perjalanan. Yang di dalamnya ini terdapat gayung yang sangat banyak dan sangat indah, ya, sebanyak dan seindah bebintangan yang ada di langit. Ala kulli hal diceritakan banyak sekali hal yang berkaitan dengan masalah haud. Di antaranya adalah bahwa seluruh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak melakukan perkara-perkara bid'ah di dalam agama dan membuat-buat bid'ah di dalam perkara agama, ya, maka seluruh kaum muslimin akan diberikan kesempatan untuk minum di air telaga tersebut yang kata Rasulullah, man syariba minha lam yazma abada. Barang siapa yang meminum air dari telaga tersebut, maka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Dan yang akan bisa minum ini adalah para umat beliau yang tidak melakukan bid'ah. Adapun yang melakukan bid'ah maka akan dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika itu Rasulullah sempat, ya, dalam bahasa mudahnya itu protes, wahai Allah, kenapa mereka diusir, itu adalah umatku. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, yaitu mereka melakukan berbagai macam perkara-perkara bid'ah di dalam masalah agama. Maka perkara bid'ah dalam masalah agama ini adalah sesuatu yang besar dalam sudut pandang, ya, syariat. Amalan khusus dalam memperingati Isra dan Mi'raj. Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada riwayat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW tentang perayaan malam Isra dan Mi'raj. Demikian juga tidak ada keterangan dari para sahabat bahwa mereka merayakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak pula dari generasi tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, dan bahkan dari generasi imam yang 4 pun juga tidak ada yang kemudian memperingati tentang, ya, Isra dan Mi'raj. Namun terhadap konten yang ada, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnul Hajj, di antara ajaran yang tidak ada tuntunan yang diadakan di bulan Rajab adalah perayaan malam Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Ya, ini tertuang di dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah yang tadi sudah kita sampaikan. Selain ada kitab Al-Bidah Al-Hauliyah, juga ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, namanya Lataiful Ma'arif, ya, Lataiful Ma'arif. Di mana di dalam kitab Lataiful Ma'arif ini beliau menyebutkan banyak riwayat. Ya, riwayat-riwayat yang tidak ada sumbernya, alias hadis palsu dan kemudian hadis lemah, dan kemudian beliau menyampaikan tentang amalan-amalan yang memang disunahkan di bulan-bulan tertentu. Ya, maka beliau juga banyak memberikan penjelasan di sana, dan maka tidak aneh
ketika sedang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perayaan-perayaan tertentu itu akan sering disebut dan dinukil perkataan beliau di dalam kitab Lataiful Ma'arif, ya, Lataiful Ma'arif. Meskipun demikian, kaum muslimin tetap dianjurkan untuk memperbanyak amalan seperti puasa dan sholat tanpa mengkhususkan malam ataupun hari tertentu. Dan bahkan kalau kita lihat dulu ketika awal-awal masuknya bulan Rajab sudah ya berseliweran di medsos itu tentang barang siapa yang menginformasikan tentang masuknya bulan Rajab, maka dosa-dosanya akan diampuni selama sekian puluh tahun. Nah, di antara itu adalah contoh hadis palsu, ya, yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Ya, namun dalam hal ini jangan kemudian kita menganggap para ulama yang menyatakan tentang tidak ada amalan-amalan khusus yang disebutkan keutamaannya secara khusus yang disebutkan di bulan Rajab yang sahih, tidak ada. Namun bukan berarti kemudian kita tidak merespon, kita tidak kemudian menghormati bulan Rajab, tidak demikian. Karena bulan Rajab merupakan satu di antara bulan-bulan haram. Ya, bulan Rajab merupakan satu di antara bulan-bulan haram yang secara umum di bulan-bulan haram kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah, mau puasa, mau sedekah, ya, mau qiyamul lail ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Nah, kemudian di antara hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya. Jadi dalam kejadian peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, ya Isra dan Mi'raj ini tentu banyak hikmahnya. Ya. Meskipun di sini ya hanya disebutkan sebagian di antaranya penetapan akan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketinggian zatnya sesuai dengan keagungan Allah, yaitu Allah berada di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya yang agung, tanpa menyebutkan apakah berjism atau tidak berjism. Ya. Keyakinan ini merupakan akidah kaum muslimin. Ya. Wabil khusus adalah akidahnya para salafus soleh. Mereka menyatakan bahwa ya Allah itu bersemayam di atas arsy. Meskipun kemudian ketika kita menyikapi adanya informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah sifat-sifat Allah, hal yang terpenting adalah pertama, tidak boleh mentaktil. Apa itu mentaktil? Menolak. Baik menolaknya sebagian ataukah menolaknya seluruhnya. Tidak boleh. Ya udah, ketika Allah mengatakan istawa alal arsh, kita percaya ya Allah istiwa di atas arsy-Nya. Ketika Allah menyatakan wa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan wajah Rabbmu, ya, Allah menyatakan Allah punya wajah. Dan kemudian ketika beliau bertanya kepada iblis, ya, tentang kenapa Anda tidak mau bersujud liman khalaqtu biyadayya, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya udah, kita percaya Allah punya tangan, maka kita tidak boleh menolak. Yang pertama. Yang kedua, nah kita tidak boleh mentahrifnya. Ya, tidak boleh mentahrifnya. Tidak boleh mentakwilnya. Ya. Tanpa adanya qarinah, tanpa adanya indikator yang kuat. Tidak boleh kemudian, wah ini kayaknya gak cocok, kemudian kita main mentahrifnya, mengubah-ubahnya. Ya, istawa menjadi istawla, ya, ditakwil menjadi istawla. Maka kita tidak boleh mentakwilnya ataupun mentahrifnya. Yang ketiga, tidak boleh mentashbihnya. Mentashbih itu menyerupakan dengan makhluknya. Oke lah, sama dalam masalah nama Allah mengatakan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Itu sama dengan dalam masalah nama. Namun tidak sama dalam masalah hakikat. Kenapa Allah mengatakan laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir? Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Sami' mendengar lagi Maha Basir, yaitu Maha melihat.
Ya. Nah, biasanya orang-orang yang kemudian menolak baik sebagian ataukah seluruhnya sifat-sifat Allah, wabil khusus adalah sifat-sifat dzatiyah, ini alasannya adalah kalau menerimanya berarti kita namanya mujassimah. Ya. Kita menganggap Allah itu punya jisim. Ya. Allah berjisim. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka ketika kita mengatakan Allah punya tangan, oh berarti dalam pandangan mereka ya menyamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Jadi mereka sendirilah sebetulnya yang sudah menggambarkan Allah itu seperti makhluknya itu mereka. Maka mereka kemudian menolak ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah tidak demikian. Ya Ahlussunnah wal Jamaah yang ori bukan yang kawi gitu ya. Menyatakan ya Allah punya tangan ya. Allah menyatakan Allah punya tangan ya kita wajib mengimani Allah punya tangan. Namun tangan Allah tidak sama dengan tangan manusia. Tidak sama dengan tangan makhluknya. Nah, apalagi Allah makhluknya. Antara satu makhluk dan makhluk lain pun terkadang sama dalam masalah nama, namun tidak sama dalam masalah hakikatnya. Contohnya yang sangat ekstrim, semisal kita punya mata, kemudian panjenengan pernah melihat kepiting, pernah melihat yuyu kalau yang ada di air tawar. Mereka juga punya mata. Samakah mata kita dan mata mereka? Dan mata kepiting dengan mata yuyu? Tidak sama. Padahal ini sama-sama makhluknya. Ya. Sama dalam masalah nama, tidak melazimkan sama dalam masalah hakikat. Itu sesuatu yang mudah. Yang keempat, ketika kita mengimani adanya sifat-sifat Allah, tidak boleh mentakyif, membagaimanakan, menggambarkan, menvisualisasikan. Maka ketika datang salah seorang yang ingin bikin kisruh di majlisnya Imam Malik, ya menanyakan bagaimana tentang istiwanya Allah, ya istiwanya Ar-Rahman. Maka beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun. Ya. Wal kaifiyatu majhulun. Was-su'alu anhu bid'atun. Istiwa itu sesuatu yang sama-sama sudah dipahami. Dan adapun kemudian membagaimanakan itu sesuatu yang majhul. Bagaimananya sifat Allah, bagaimana tangannya Allah, wajah Allah itu sesuatu yang majhul. Sesuatu yang tidak diketahui karena memang tidak diberikan informasi kepada kita tentang detailnya. Dan menanyakan tentangnya, menanyakan tentang bagaimananya, makin ada sesuatu yang bid'ah. Dan Imam Malik kemudian menyuruh untuk mengeluarkan ya orang yang hendak bikin kisruh tadi. Ya, disinilah muncul istilah Mu'tazilah. Ya, mereka i'tizal, meninggalkan majelisnya Imam Malik bin Anas. Meskipun benih-benih Mu'tazilah ini sudah ada sebelumnya, yaitu yang diimpor dari Jaham bin Safwan, yang ini ada sejak di akhir-akhir zaman para sahabat gitu ya. Nah, di antara faedah adanya Isra dan Mi'raj ini penetapan akan ketinggian Allah. Dengan ketinggian zatnya sesuai dengan keagungan Allah. Yaitu Allah berada di atas langit ketujuh, di atas arsy-Nya yang agung. Keyakinan ini merupakan akidah kaum muslimin seluruhnya dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Maka fitrah manusia itu ketika ditanya tentang Allah, maka mereka akan mengatakan di atas. Bahkan di saat-saat tertentu mereka ketika ingin mengungkapkan, mengekspresikan tentang kepasrahannya, mengatakan udahlah kita pasrahkan sama yang di atas. Ya. Ini naluri manusia, fitrah manusia. Ya, bahwa menyatakan Allah ada di atas. Tidak sebagaimana akidahnya
yang didasarkan kepada pemikiran Plato, Aristoteles, yang menyatakan dan kemudian ini diimpor oleh sebagian daripada kaum muslimin, seseorang yang ingin mengenal Allah, seseorang yang ingin seseorang yang ingin beriman kepada Allah itu harus melakukan proses namanya nadhar. Ya, nadhar itu penelitian. Dan penelitiannya bukan dengan Al-Quran, bukan dengan As-Sunnah, namun dengan logikanya. Kalau kemudian tidak bisa melakukan penelitian, maka sebagian di antara ulama mereka sendiri, ya ulama Asy'ariyah, Maturidiyah, ada yang mengatakan berarti imannya tidak sah. Ngeri. Berarti sama saja mereka mengatakan imannya kaum muslimin sekarang ini banyak yang tidak sah. Yang lebih rendah mengatakan imannya sah namun mereka berdosa. Jadi sepanjang hidupnya berdosa selama belum bisa melakukan proses nadhar, ya proses pemikiran, ya, melanglang buana dulu. Dan sebagian yang lain lagi mengatakan sah namun tidak sempurna, tidak berdosa namun tidak sempurna. Nah, kalau mereka kemudian mengatakan kebanyakan manusia itu akidahnya adalah akidah Asy'ariyah, akidah Maturidiyah, coba dicek satu persatu. Allah di mana? Mereka orang yang tidak kemudian mengenal semacam itu akan mengatakan Allah di atas. Ya. Kalau ditanya bagaimana proses Anda mengimani Allah, ya cukup mengandalkan fitrahnya dan kemudian ditambah dengan Al-Quran, ditambah dengan Sunnah, sudah cukup. Tidak akan kemudian berbelit-belit dengan logika filsafnya, ya logika filsafatnya. Ya ini biasanya kemudian orang-orang yang belajar filsafat itu nanti ujung-ujungnya muter-muter dan bingung. Seperti contohnya adalah Ar-Razi sendiri. Sampai kemudian meninggal dunia dia masih bingung, ya tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena mengandalkan otak ya tidak akan mampu. Banyak sesuatu yang tidak terjangkau oleh otak, jangankan hendak memikirkan Allah. Kalau hendak kita gertak orang-orang yang ngeyel semacam itu, cukuplah dikatakan, Anda percaya enggak dengan adanya ruh? Iya percaya. Coba tunjuk di mana adanya ruh. Ya enggak tahu. Kenapa Anda bilang enggak tahu? Karena Allah dan Rasulnya enggak menjelaskan, ya sama. Ya, sama ketika Allah menyatakan di atas, kemudian sifat Allah begini dan begitu. Kalau kita ditanya bagaimana tentang detailnya, tidak tahu. Kenapa? Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya secara detail. Yang kedua, bukti mukjizat Nabi Muhammad SAW yang menjadi ujian keimanan bagi kaum muslimin secara umum dan secara khusus menjadi ujian orang-orang yang hidup di masanya. Maka sebagai seorang muslim kita wajib meyakini berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau ditanya tentang peristiwa ini oleh kaum kafir Quraisy, beliau menjawab kalau memang ia mengatakannya, yaitu mengatakan sebagaimana yang disampaikan oleh orang-orang Quraisy, ia benar-benar jujur dalam perkataannya. Maka Abu Bakar mengatakan iya, saya percaya. Ya, kalau memang itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah menyampaikan demikian, saya pasti percaya. Karena Rasulullah adalah orang yang betul-betul jujur di dalam perkataannya. Yang ketiga, keutamaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan Nabi yang lainnya. Beliau memiliki keutamaan di atas para Nabi yang lain karena beliau berjumpa dengan para Nabi dan menjadi imam salat bagi mereka. Beliau juga seorang yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara esensi di Isra Mi'rajkannya Rasulullah SAW, satu di antaranya adalah masalah diwajibkannya sholat. Ya, diwajibkannya sholat. Di dalam beberapa riwayat seperti Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya diceritakan ketika Rasulullah sudah bertemu dalam tanda kutip tetap tidak bisa melihat Allah, maka dia mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya.
Ya. Maka setelah selesai mendapatkan mandat, beliau pun turun dan sampailah pada langit sab yang keenam dan dicegat oleh Nabi Musa dan ditanya, "Wahai saudara kecilku yang soleh, apa yang Allah wajibkan untuk umatmu?" Maka Rasul mengatakan, Allah mewajibkan untuk umatku sholat 50 kali sehari semalam. Ya 50 kali bukan 5 kali ya. Maka Nabi Musa mengatakan, saya sudah melakukan penelitian pada kaumku. Mereka tidak kuat. Dan ini kaummu pasti juga tidak akan kuat. Maka mintalah keringanan sana kepada Allah. Maka dalam hadis tersebut diceritakan Rasulullah naik turun dikurangi 10, 10, 10, 10 hingga terakhir menjadi tinggal 5. Dan ketika tinggal 5 ini pun Nabi Musa masih memerintahkan wahai Muhammad, sana naik lagi mintalah keringanan sama Allah. Karena umatmu gak bakal kuat itu nanti sehari sholat 5 kali, ya sehari semalam sholat 5 kali. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, ya itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku pun juga ridho. Nah, meskipun kita lihat prediksinya Nabi Musa alaihissalam ternyata memang benar. Ya, tidak sepenuhnya salah. Kenapa banyak di antara kaum muslimin yang sekarang ini ya di sekitar kita itu ada yang tidak kuat sholat. Ya. KTP-nya muslim. Namun kalau kita tanya Anda seorang muslim? Iya. Sholat enggak? Ada yang menjawab enggak. Anda seorang muslim? Iya. Bagaimana sholatnya? Apakah bolong-bolong? Iya, sholat saya bolong-bolong. Kemudian ditanya lagi, ada seorang muslim? Iya. Apakah sholat Anda sudah genap? Iya, tapi banyak di rumah. Ya. Kemudian yang terakhir mungkin kita tanya, iya, sholatnya tidak pernah bolong dan senantiasa melakukan dengan berjamaah. Nah maka bervariasi di antara umat Rasulullah menyikapi tentang perintah sholat ini. Padahal sholat yang pertama adalah menjadi wa'amududdin ya. Rasul amri alaihissalam wa'amuduhu as-sholah. Inti segala perkara adalah Islam dan tiangnya, ya, penopangnya adalah sholat. Yang kedua, sholat adalah amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Perkara yang pertama kali akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba dari amal-amal yang dia lakukan adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalannya pun akan baik. Ya, apabila salatnya buruk, seluruh amalannya pun akan buruk. Maka orang yang salatnya baik dia akan menjadi orang yang sukses dan orang yang menang. Dan orang yang salatnya buruk maka dia akan menjadi orang yang sengsara dan orang yang merugi. Yang ketiga, salat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Dan hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini sangat banyak, di antaranya bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hingga tidak aneh ketika ada sebagian kaum muslimin yang menyatakan seseorang yang meninggalkan sholat baik karena malas ataupun karena tidak mengakui tentang kewajibannya, mereka telah kufur. Ini dari para ulama zaman masa silam sampai sekarang ada yang berpendapat demikian. Meskipun wallahu ta'ala alam bisawab yang lebih kuat insyaallah pendapat dalam masalah ini ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Adim bin Badawi dan juga gurunya Syekh Albani, menyatakan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat dilihat dulu. Kalau tidak mengakui tentang kewajiban sholat, sepakat kaum muslimin mereka telah kafir. Namun kalau meninggalkannya karena malas-malasan dan dia masih mengakui tentang kewajiban sholat, maka mereka belumlah dianggap kafir. Insya'a adabahu wa insya'a ghufirallahu. Kalau Allah menghendaki dia akan disiksa, dan kalau Allah kehendaki maka dia akan dimaafkan dosa-dosanya oleh
Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak akan memiliki jaminan. Ya, tidak akan memiliki jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sepakat kaum muslimin bahasanya meninggalkan sholat merupakan dosa besar. Ya, merupakan dosa besar. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ulama kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja termasuk dosa besar yang terbesar. Dosanya di sisi Allah lebih besar dari dosa membunuh jiwa, mengambil harta tanpa hak, berzina, mencuri, dan minum khamr. Pelakunya diancam dengan hukuman Allah, kemurkaannya dan kehinaan dari sisinya di dunia dan di akhirat. Demikian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga ya menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wassalam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Waktu kita kembalikan kepada moderator. Falyatafaddal masykura. Monggo, mungkin ada yang ingin bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz terkait bedah buletin malam hari ini. Tadi dijelaskan bahwasannya kalau jasad para nabi itu tidak dimakan oleh tanah Ustadz. Maksudnya akan tetap utuh. Lalu pertanyaannya, orang-orang yang bawa yang mengklaim bahwa itu rambut nabi yang dibawa di Indonesia itu, apakah benar Ustadz itu valid rambut nabi? Seperti sandal juga kalau tidak salah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait tauhid asma wa sifat tadi Ustadz. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya Allah bisa dilihat di hari kiamat di surga. Lalu apakah di sini cuman ini Ustadz yang dilihat itu wajah Allah? Apa tidak bisa dilihat seluruhnya, mulai dari tangan Allah dan kaki dan seterusnya Ustadz, yang dijelaskan dalam hadis atau Al-Quran. Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang banyaknya ya orang-orang yang ada di Indonesia yang ngeklaim mereka membawa rambut Nabi, mereka membawa mungkin baju Nabi, sandal Nabi, macam-macam. Ya, mereka mengaku, siapapun boleh mengaku. Sebagaimana pepatah kata Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila, walakin laila la tukirru bidaka. Boleh saja setiap orang mengatakan memiliki hubungan istimewa dengan Laila. Namun ternyata Laila tidak mengiyakan. Ya, Laila mengingkari tentang pengakuan-pengakuan mereka. Nah, jangan sampai kemudian orang-orang banyak mengaku ini rambut Nabi, ya ini kumis Nabi, mungkin ini macam-macam Nabi. Ya kalau memang bisa dites kesahihannya, ya monggo saja. Namun yang ingin saya pesankan kepada kaum muslimin, hendaknya jangan kemudian mudah tertipu dengan dengan pengakuan-pengakuan semacam itu. Ini akan menjadi perkara yang bisa menjadikan sebab seseorang itu ya tergelincir, baik di dalam kehidupannya di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Bagaimana nanti ketika dia meyakini, wah karena ini rambut Rasulullah, maka dia pun kemudian mengambil rambut tersebut untuk mencari keberkahan. Ya. Karena kita memang boleh ya mencari keberkahan
dari fisik Rasulullah SAW. Ini kan menjadi problem itu ya. Ngaku ini sandal Rasulullah, ini mungkin gelang Rasulullah, ini macam-macam lah. Intinya janganlah kita kemudian bermudah diri untuk percaya ya dengan klaim-klaim ya orang kayak tadi. Nanti kalau itu dipercaya nanti akan ada hal-hal yang lebih tidak masuk akal lagi ya, akhirnya percaya. Dan ini kenyataan di Indonesia seperti itu. Sampai pun kayak tadi ada seorang Habib yang mengatakan sehari semalam bisa mi'raj sebanyak 70.000 kali ya. Ini sampai yang mengatakan orang yang boleh dibilang ya ulama di Indonesia ini kan jadi aneh gitu kayak gitu ya. Ini karena sudah terbiasa percaya dengan cerita-cerita yang ya khurafat gitu ya. Tahayul. Kemudian yang kedua, ketika para ulama kemudian menjelaskan penafsiran satu di antara firman Allah Subhanahu wa taala bagi para penduduk surga itu akan mendapatkan balasan berupa husna, balasan yang sangat baik, waziyadah, dan tambahan. Nah, tambahan ini oleh para mufassir dimaknai adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam sebagian hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tatarawna rabbahum kama tarawnal qamar lailatal badri. Jadi kalian akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian melihat bulan di malam bulan purnama yang tidak berdesak-desaan. Jadi nanti orang-orang yang beriman akan mendapatkan kenikmatan berupa surga dan kenikmatan tambahan yaitu berupa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah perkenankan kita nanti dimasukkan ke dalam surga dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian apakah wajah ini maknanya murni hanya wajahnya Allah semata ataukah menunjukkan Allah secara keseluruhan? Wallahu ta'ala alam bishawab. Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu karena terkadang sesuatu disebutkan secara parsial namun maknanya adalah keseluruhannya. Ya, ini biasa di dalam pembahasan ilmu usul fikih ya. Biasa. Contohnya begini. Apakah si Z telah datang? Maka ada yang menjawab, oh dia belum tampak batang hidungnya. Ya, dia kalau dalam bahasa Indonesia kan biasa disebutkan diwakili seseorang itu dengan batang hidungnya. Kalau kemudian binatang tidak kelihatan ekornya, misalnya gitu ya. Nah, apakah nanti betul-betul yang mau dilihat itu adalah wajah Allah ataukah keseluruhannya? Wallahu ta'ala bishawab. Saya belum pernah ketemu dalilnya dalam masalah ini. Intinya bahwa seandainya disebutkan wajah saja, ya bukan berarti kemudian Allah itu hanya wajah. Sebagaimana ketika di dalam bahasa keseharian kita, ya si fulan belum kelihatan batang hidungnya, maksudnya tidak kemudian yang datang ke situ cuma batang hidungnya, enggak, tapi kan keseluruhannya. Ya wallahu ta'ala bishawab. Moga yang lain. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan yang masuk ke kami Ustadz dari Sobat Muslim. Oh iya. Pertanyaannya, saya pernah komentar di akun orang kafir pimpinan Yahudi yang membunuh banyak orang-orang Muslim di Palestina dengan komentar-komentar kalimat laknat dan mendoakan keburukan kurang lebihnya. Apakah perbuatan saya tersebut tidak mengapa Ustadz? Jika ternyata yang saya lakukan salah, bagaimana saya harus memperbaiki hal tersebut Ustadz? Soalnya kalau harus dihapus komentarnya agak lumayan susah nyarinya Ustadz. Barakallahu fiik. Ya. Wa fiikum barakallah. Ya untuk kedepannya, baiknya lebih hati-hati. Ya. Adapun kalau menyebutkan secara umum misalnya Zionis laknatullah ya secara umum itu mungkin masih dimaafkan. Namun kalau kemudian person itu kan kita tidak tahu. Ya, person kita tidak tahu. Boleh jadi dia sekarang
menjadi pembunuh. Ya. Namun nanti satu saat dia bertobat, kan sesuatu yang sangat mungkin, dan ini terjadi di masa Rasulullah SAW, yang beliau pernah menyampaikan di dalam hadisnya, ada dua orang yang saling bunuh dan dua-duanya masuk ke dalam surga. Ya. Satunya adalah ada ketika bertemu antara kaum muslimin dan orang kafir, yang orang kafir membunuh kaum muslimin, yang kaum muslimin dia meninggal dan dia syahid, dia masuk ke dalam surga Allah. Dan kemudian yang semula dia kafir dan membunuh kaum muslim ini pun dia masuk ke dalam agama Islam, dan dia pun juga terbunuh, dia pun juga akhirnya masuk ke dalam surga. Ya, adapun kalau kita menyebutkan secara umum, ya orang-orang Zionis laknatullah, Yahudi laknatullah, semoga masih tertolerir. Namun kalau kemudian person, baiknya ya hindarilah untuk memberikan komen-komen yang semacam itu. Ya, tentu dalam hal ini karena yang antum komen itu adalah personal, ya baiknya kemudian ya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doakanlah kebaikan untuk si Yahudi tadi, semoga masuk ke dalam agama Islam. Dan untuk kedepannya ya baiknya ketika ingin memberikan komen itu yang baik, karena memang komen di medsos itu merupakan perwakilan dari lisan kita, dan lisan kita nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bishawab. Mungkin masih ada satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta bisa dinukilkan Ustadz untuk implementasi ketika setelah ada turun kewajiban sholat itu, riwayat setelah itu seperti apa Ustadz? Karena kalau dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan sholat 5 waktu itu apa-apa saja gitu kan. Ada terus saya pernah mendengarkan seorang ustadz kalau Rasulullah diajarkan oleh malaikat untuk melakukan sholat pertama sholat apa dan seterusnya seperti itu. Apakah riwayat itu memang ada atau gimana? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Implementasi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah untuk menunaikan salat yang tadi ketika sudah sampai pada batas 5 kali sehari semalam, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya wa innalaka bi khamsin khamsina. Atau kama qala Allah taala, wahai Muhammad, sesungguhnya ketetapan di sampingku tidaklah berubah. Dan sesungguhnya apa yang kau lakukan sehari semalam 5 kali itu tertulis di sampingku 50 kali. Jadi kewajiban yang ada di sisi Allah untuk umat Rasulullah itu tetap 50 kali. Namun Allah memberikan keringanan, cukup dilakukan 5 kali sehari semalam. Nah, kemudian bagaimana implementasi untuk melakukan sholat yang 5 kali sehari semalam? Ini bisa dilihat di dalam kitab fikih. Di antaranya bisa nanti panjenengan buka di Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, yaitu kitab yang itu di antara contohnya ya. Yang ditulis oleh Syekh Abdul Latif bin Badawi, beliau adalah muridnya Syekh Albani, dan kitabnya yang bahasa Arab ada, yang terjemahan juga sudah ada. Dan di situ disebutkan di dalam bab tauqitus salat, ya, pembagian waktu-waktu salat, maka malaikat Jibril datang memerintahkan Rasulullah untuk salat ini ketika waktu itu begini. Ya, kemudian datang lagi ketika sudah berbeda waktu untuk mengajarkan salat ini. Ya, ketika waktunya begini, ya dari mulai subuh sampai kemudian waktu Isya. Jadi ada implementasinya dan disebutkan di dalam kitab-kitab fikih itu ada. Jadi malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, ngajari salat Rasulullah tentang waktu-waktunya. Ini waktu duhur itu begini, waktu asar itu begini, waktu maghrib itu begini, isya begini, subuh begini. Semuanya diajarkan di dalam hadis. Ya, terima kasih begitu. Mungkin demikian
dari kami. Wassallallahu wasallam ala nabiyana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waktu kita kembalikan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian bersama guru kita Al-Ustadz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala dengan tema memetik hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, bedah buletin At-Tauhid. Tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi di Radio Muslim Jogja. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Amin. Demikian acara kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya bagi Sobat Muslim pendengar Radio Muslim dimanapun berada, dan juga jamaah Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Insya Allah acara kalam kajian malam bedah buletin At-Tauhid pada malam hari ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, tepatnya pukul 8 malam di Masjid Al-Hasanah Terban Yogyakarta. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Sobat Muslim sekalian. Jazakumullahu khairan. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Jogja, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.